Ya sama, saya juga kenapa Heru kan lama sekali sejak jadi wali kota di DKI, kemudian waktu memegang Badan Keuangan, saya tahu betul rekam jejak, cara bekerja, kapasitas, kemampuan, saya tahu semuanya. Dan komunikasinya sangat baik dengan siapapun, sehingga kita harapkan nanti ada percepatan. Kemarin saya sudah sampaikan kepada Pak Heru, utamanya persoalan utama di DKI Jakarta. Macet, banjir, harus ada progres perkembangan yang signifikan. Dan yang ketiga, hal yang berkaitan dengan tata ruang. Ya. Pejabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, meminta jajaran RW, lurah, camat, hingga wali kota memperhatikan kedatangan warga pendatang. Ia berujar, masuknya warga pendatang ke Jakarta ternyata membebani APBD DKI Jakarta. Kondisi itu juga bisa menyebabkan peningkatan jumlah masyarakat berpenghasilan rendah hingga kerawanan sosial. Hal itu diucapkan Heru dalam guyup rukun warga Jakarta Selatan. Ia meminta kepada wali kota RW tetap memperhatikan perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lain. Pemda DKI tidak bisa melarang, tapi ke depan APBD DKI Jakarta akan terbebani. Heru mencontohkan salah satu kondisi yang ditimbulkan akibat banyaknya warga pendatang ke ibu kota. Pada fasilitas perawatan kesehatan di RSUD Jakarta, pemerintah tidak bisa melarang warga luar Jakarta untuk berobat ke Jakarta. Namun, mau tak mau Pemprov DKI Jakarta harus meningkatkan kapasitas perawatan agar warga Jakarta juga bisa tertampung dan dirawat di rumah sakit milik daerah tersebut. Sebagai contoh saja, di Jaksel, salah satunya memiliki rumah sakit Pasar Minggu. Dari 14 pasien dalam satu kamar, 9 pasien adalah warga luar DKI Jakarta, sisanya adalah warga DKI. Apa artinya? Pemda DKI Jakarta akan menjadi beban. Rumah sakit Pasar Minggu harus dibesarkan. Pemda DKI Jakarta berkewajiban menambah tempat tidur. Lebih lanjut, Heru mengakui tidak ada larangan soal perpindahan penduduk ke suatu daerah. Namun, ia meminta jajaran RW untuk mendata dan mengawal proses perpindahan warga yang masuk ke wilayahnya sebagai langkah antisipasi kerawanan sosial. Mengingat dalam peraturan Presiden dan peraturan Menteri Dalam Negeri, disebutkan bahwa proses pindah kependudukan tidak lagi memerlukan surat pengantar dari daerah asal ke daerah tujuan. Dirinya tidak bisa memberikan batasan, itu harus diterima. Alarm kerawanan sedini mungkin ada di jajaran RW dan RT, Babinsa, Babin Kamtibmas. Terima kasih sudah banyak bantu keamanan, membantu Pemda DKI Jakarta supaya bisa melayani masyarakat yang baik. Tentu saja, statement Heru Budi ini menjadi polemik di masyarakat, karena sebelumnya Heru Budi Hartono juga melontarkan solusi yang tidak tepat. Untuk diketahui, Pejabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, mengaku kemacetan menjadi tugas tersulit yang diberikan oleh pemerintah pusat kepadanya sebagai DKI 1. Menurutnya, ada 3 tugas utama yang disampaikan oleh Presiden seperti penanganan banjir, kemacetan, hingga ekonomi. Yang paling sulit adalah kemacetan. Ia menambahkan saat pihaknya mengupayakan penguraian kemacetan, di waktu yang sama masyarakat tidak terbendung untuk membeli kendaraan bermotor. Oleh sebab itu, pengendalian kian sulit pada akhirnya. Itu tantangan buat dirinya, bukan tidak bisa. Ia menyebut jika penanganan banjir di DKI Jakarta sejauh ini sudah lebih baik. Ia mencontohkan penanganan Pemprov DKI dalam hal banjir dimulai dari sodetan Ciliwung hingga berbagai sosialisasinya, sehingga sodetan dalam waktu dekat bisa direalisasikan dan fisiknya bisa digunakan untuk pencegahan banjir. Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta akan mencoba mengurai kemacetan di beberapa wilayah. Menurutnya, penguraian kemacetan menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau akan berkolaborasi dengan Google Indonesia. Tahap awal, ia akan melakukan uji coba. Uji cobanya dalam 5 koridor mulai Jalan Imam Bonjol Diponegoro, Jalan Proklamasi, Jalan Pramuka, dan Jalan Pemuda. Menurutnya, sekitar 11 simpang di sepanjang jalan tersebut memang diatur dengan lampu lalu lintas, sehingga kedepannya setiap persimpangan akan dikombinasikan dengan data satelit milik Google, yang kemudian
Kemudian, hasil identifikasi traffic light di sepanjang koridor itu akan diberikan input kepada Pemprov untuk melakukan resetting terhadap keseluruhan traffic light. Penerapan Google akan diuji coba di 5 ruas jalan tadi pada awal 2023. Nantinya di sepanjang 5 jalan itu disebut tersedia prioritas hijau untuk sepanjang koridor. Berbeda dengan Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memamerkan Jakarta turun peringkat dalam kategori kota termacet di dunia selama 5 tahun terakhir. Anies kemudian membeberkan faktor yang menyebabkan kemacetan menurun. Di 2017, Jakarta nomor 4 di seluruh dunia sebagai kota paling macet di dunia. Ia bersyukur sejak transformasi ini berjalan di awal 2018, peringkat Jakarta turun ke angka 7 pada tahun 2018 dan turun lagi nomor 10 pada tahun 2019. Anies menyebut dirinya tidak suka di dalam 10 besar. Ia ingin keluar, maka tahun 2020 Pemprov DKI Jakarta turun kembali ke 31, 2021 turun di nomor 46. Bayangkan dalam waktu 5 tahun, Pemprov DKI Jakarta berhasil menurunkan dari posisi keempat kota termacet di dunia dan sekarang di posisi nomor 46 di dunia. Penurunan peringkat Jakarta tidak terlepas dari transformasi transportasi publik di ibu kota. Adapun transformasi yang dimaksud Anies ialah integrasi moda transportasi umum di Jakarta hingga perluasan rute. Dan hari ini saya meresmikan penggunaan Skywalk Kebayoran untuk digunakan oleh masyarakat dan tentunya nanti tolong dirawat dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya dan tetap harus dijaga dan tentunya keamanan. Saya titip Pak Wali, nanti keamanan Satpol PP dari kecamatan atau kelurahan tetap bisa menjaga mondar-mandir, termasuk juga petugas dari Disub. Skywalk Kebayoran Lama di Jakarta Selatan telah diresmikan PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Skywalk tersebut kini menuai kritik lantaran warga yang hanya lewat harus bayar. Heru Budi meresmikan Skywalk Kebayoran Lama pada Jumat kemarin. Heru berharap masyarakat bisa memanfaatkan Skywalk tersebut secara maksimal. Skywalk Kebayoran Lama menghubungkan moda transportasi KRL dari stasiun Kebayoran Lama dengan halte Velbak bagi pengguna transportasi yang hendak melanjutkan perjalanannya menggunakan bus Transjakarta Koridor 13 ataupun arah sebaliknya. Ini menjadi terobosan baru supaya orang memudahkan mengakses mobility daripada 3 koridor sampai tujuannya. Tentunya ini menjadi tugas kami untuk bisa membangun dan merawat. Saya juga harapkan tentunya pemerintah masyarakat juga bisa ikut sama-sama memilih. Warga yang hanya ingin menggunakan Skywalk tanpa naik transportasi umum dikenakan biaya Rp3.500 lewat tap in tap out kartu elektronik. Kebijakan itu tentu dikritik oleh warga. Beberapa warga yang hendak menuju ke stasiun KRL Kebayoran melalui halte Koridor 8, ia mengharuskan melakukan tap in di halte Koridor 8 untuk bisa melintasi Skywalk Kebayoran Lama. Banyak warga yang mendesak lantaran dirinya tidak naik Transjakarta, hanya mau lewat Skywalk Koridor 8 tapi dipotong Rp3.500. Pemberlakuan tap in dan tap out baru dimulai hari ini. Sebelumnya tidak dikenai tarif ketika menempuh rute yang sama. Kemarin yang diributi sebetulnya hanya satu tuh, penumpang dia mau naik ke kereta api KCI, tapi dia ngetap dari 8. Harusnya kan gratis itu. Saya mau naik kereta api, mau ke sana mau harus bayar Transjakarta. Nah, itu yang masalah. Tadi saya telepon direktur operasional, Pak, Bapak ya nggak boleh ngetap di situ. Bapak tanya mau kemana? Saya mau ke KCI. Bapak bukain aja, petugas itu jaganya buka pakai kartu Bapak. Nah gitu loh. Warga juga mengakui ada akses lain yang bisa ditempuh menuju stasiun KRL Kebayoran selain melewati Skywalk Kebayoran Lama. Namun aksesnya mesti menyeberangi jalan dan melewati kendaraan. Bisa jalan lewat bawah, lewat trotoar, tapi harus menyeberang jalan dan tidak ada zebra cross. Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta menegaskan, Skywalk tersebut hanya diperuntukkan bagi penumpang 3 moda transportasi. Skywalk bukan JPO umum.
Jadi memang skywalk untuk memudahkan penumpang ketiga moda transportasi, bukan sebagai jembatan penyeberangan orang. Skywalk itu dibangun untuk memudahkan transit antar moda transportasi, sehingga ketika melintas menuju halte Transjakarta ataupun stasiun KRL Kebayoran, penumpang mesti tap in dan tap out. Khusus mau ke Transjakarta dan KCI, jadi harus pakai kartu. Jadi gini, memang kita kalau bicara filosofi ya, filosofi skywalk dengan JPO. Kalau skywalk itu memang kita untuk mengintegrasikan penumpang antar moda. Modanya siapa aja? Bisa Transjakarta, bisa LRT, bisa MRT, bisa KCI, gitu loh. Jadi penumpang. Kalau JPO, jembatannya orang, itu adalah untuk melintasi, menyeberang orang. Bukan penumpang, beda ya. Orang dengan penumpang. PT Transjakarta angkat bicara mengenai keluhan warga yang mesti membayar Rp3.500 ketika melintasi skywalk Kebayoran Lama. Transjakarta bersama Pemprov DKI Jakarta bakal melakukan perbaikan, khususnya mengenai ketentuan wajib tap in tap out. Saat ini, skywalk Kebayoran Lama masih dalam evaluasi antara Transjakarta dan DBM untuk melakukan perbaikan-perbaikan termasuk mengenai aturan tap in dan tap out. Transjakarta menjelaskan, skywalk itu memiliki sejumlah akses menuju stasiun KRL maupun halte Transjakarta. Karena itulah ia berjanji akan memberikan solusi untuk memudahkan mobilitas masyarakat, sehingga dicari solusinya demi memudahkan pelanggan. Sementara ini, skywalk Kebayoran Lama masih dalam pengelolaan Dinas Bina Marga DKI Jakarta. Ke depan, pengelolaan bakal diserahkan kepada PT Transjakarta. Itu yang jadi rame, bukan apa namanya penyeberang ya, bukan menyeberang yang mau itu penumpang. Karena mau akses ke KCI. Berarti harusnya gratis ya itu Pak? Kenapa? Boleh lewat situ dan gratis ya? Harusnya sesama penumpang itu clear gratis kalau hanya untuk KCI. tapi dari TJ kan masih TJ kan ya masang ini kan karena kan kalau udah masang ke situ otomatis clear. Begitu naik busway itu udah pasti lanjut gitu loh. Oh, karena berpikirannya pasti naik TJ kan gitu loh. Makanya saya bilang tadi Bapak kasih penjaga di tab in-nya TJ. Tanya, Bapak mau naik apa? Dari kode 8 ya ke 13 tab. Silakan. Bapak mau naik KCI, ya Bapak tab tapi gratis. Karena dia hanya masuk ke KCI. Gitu. Jadi keputusannya sekarang bagaimana Pak? Keputusannya harusnya tadi saya sampaikan setiap tap in itu petugas Transjakarta tanya dulu penumpang dia mau kemana. Gitu. Berarti bukan berarti alat tap atau mesin tap itu dilepas, dibongkar bukan begitu ya Pak? Ya bukan dibongkar begitu ya silakan kalau dia mau bongkar mau ada petugas itu urusan dia ya. Yang penting TJ gitu ya. intinya saya bangun tuh itu. Tapi ada rencana mau bangun JPO kan? Nah, Itu gimana Pak? sebetulnya dulu kan kita kan mau mengintegrasikan antara skywalk dengan JPO. Namun karena desainnya itu di sana pembebasan agak sulit, akhirnya kita pecah. Yang penting skywalk dulu mengintegrasikan 3 moda, kemudian kita akan bangun JPO di koridor 8 agak sebelah kesananya, sebelah mana ya kalau karena itu. Jadi berjarak sekitar 180-an meter lah. Nah sekarang dengan 3 integrasi itu orang lebih mudah mengakses dari atas. Gitu. Tapi dengan syarat dia harus naik salah satu transportasi ini gitu. Iya. Kalau cuma nyebrang doang nggak bisa. Nyebrang ngapain orang nyebrang sepanjang itu kayak orang nggak ininya ya kan mendingan lewat bawah. JPO udah ada anggarannya Pak, Nah berapa kalau estimasinya? JPO itu kenapa saya bangun dekat skywalk karena memang permintaan dari warga yang dari koridor 8 ke KC itu banyak gitu loh. Nah makanya saya bangun tuh dari koridor sebelah kanannya koridor 8 yang ke arah perkampungan yang menuju ke KCI itu. Berapa Pak kira-kira anggarannya? Tempatnya di mana? Ada JPO, ada skywalk gitu. Beda, konsepnya beda. Jadi jaraknya kan beda hampir 200 meter. Nanti dia akan berdekatan nggak Pak dengan Enggak. Itu nggak bakal Kan beda. merusak estetika keindahan Enggak. gitu. Skywalknya. Justru itu kan JPO Nanti JPO-nya bakal didesain kayak Nih lihat, nanti JPO-nya lebih keren. Jadi nanti skywalk-nya di sini, JPO-nya di sana. Beda konsep, tidak merusak pandangan malah lebih bagus. JPO terkeren ya Pak nanti. Ya, nah JPO-nya nanti untuk bukan penumpang ya, untuk orang Yang nyebrang. gratis free. Dari